Bagi para penderita diabetes, komplikasi diabetes mellitus tipe 2 atau tipe 1 adalah hal yang wajib untuk diwaspadai. Komplikasi ini tak segan menyerang seluruh organ tubuh, mulai dari mata hingga ujung kaki. Maka dari itu, menjaga kadar gula normal perlu diperhatikan. Lantas, apa saja komplikasi diabetes mellitus yang bisa terjadi? Ada dua jenis komplikasi, yaitu jangka panjang, kronis, dan pendek, akut. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan di bawah ini. Macam-macam komplikasi diabetes mellitus jangka pendek. Salah satu penyebab komplikasi diabetes mellitus adalah peningkatan atau penurunan kadar gula darah secara drastis. Kondisi ini dapat mengancam nyawa apabila tidak mendapatkan penanganan segera. Komplikasi diabetes mellitus sendiri dikategorikan dalam dua jenis, yaitu komplikasi jangka pendek, akut, dan jangka panjang, kronis. Meskipun demikian, masing-masing dari keduanya dapat berakibat fatal. Dalam jangka pendek, berikut adalah beberapa komplikasi yang bisa terjadi. 1. Ketoasidosis diabetik, KAT. Ketoasidosis diabetik, KAT, adalah komplikasi diabetes mellitus yang disebabkan karena meningkatnya kadar gula darah ke angka yang cukup tinggi. Komplikasi ini terjadi saat tubuh tidak mampu menggunakan gula sebagai sumber bahan bakar. Hal tersebut menyebabkan tubuh mengolah lemak sebagai sumber energi dan menghasilkan zat sisa berupa keton yang bersifat asam. Apabila tidak segera mendapat penanganan, komplikasi ini akan menimbulkan penumpukan keton yang mengakibatkan terganggunya keasaman di dalam darah yang kemudian dapat mengakibatkan sesak napas, koma, dehidrasi bahkan kematian. 2. Hyperosmolar hyperglycemic state, HHS. HHS merupakan komplikasi pada penyakit kencing manis yang tingkat kematiannya mencapai 20%. Komplikasi ini terjadi akibat lonjakan tinggi pada kadar gula darah secara drastis dalam waktu tertentu. HHS atau hyperosmolar hyperglycemic state umumnya disertai dengan gejala kejang, haus yang berat, dan dehidrasi akibat meningkatnya pengeluaran urin. HHS juga berisiko tinggi menimbulkan gangguan kesadaran, lemas, hingga koma pada penderitanya. 3. Hipoglikemia dan hiperglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah menurun dengan tajam atau mendadak. Penderita diabetes yang rutin mengonsumsi obat dianjurkan untuk selalu memantau kadar gula darahnya agar terhindar dari komplikasi ini. Sedangkan, hiperglikemia adalah kebalikannya, penyebab komplikasi diabetes 1 ini yaitu peningkatan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Kondisi ini rentan dialami penderita diabetes tipe I jika tidak rutin melakukan suntikan insulin sebelum makan. Jika tidak segera ditangani dengan tepat, kedua kondisi tersebut akan berakibat fatal. Akibatnya antara lain mengarah pada stroke, koma diabetikum, ketoasidosis diabetik, KAT, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Jenis-jenis komplikasi diabetes mellitus jangka panjang. Komplikasi diabetes mellitus jangka panjang umumnya berkembang secara bertahap. Dalam jangka panjang, penyakit diabetes berpotensi menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh jika tidak ditangani dengan baik. Beberapa komplikasi diabetes mellitus jangka panjang adalah sebagai berikut. 1. Kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal atau nefropati diabetik adalah komplikasi berupa kerusakan ginjal yang diakibatkan oleh berkurangnya aliran darah ke ginjal pada pasien diabetes. Risikonya, penderita harus rutin melakukan cuci darah secara rutin atau mungkin harus menjalani operasi transplantasi ginjal. Pencegahan komplikasi diabetes mellitus ini dapat dimulai dengan membatasi asupan protein, dengan tujuan untuk mengurangi beban kerja ginjal untuk menyaring, filtrasi, protein yang merupakan molekul yang besar. Selain itu, diperlukan juga mengontrol tekanan darah, kadar gula darah, serta konsumsi obat-obatan. 2. Gangguan pada mata. Komplikasi diabetes mellitus pada mata, atau disebut juga dengan retinopati diabetik, disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah di retina. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kebutaan. Penyumbatan pembuluh darah pada retina juga akan memicu pembentukan pembuluh darah baru yang tidak berkembang sempurna. Pembuluh darah yang tidak sempurna ini mudah rusak, pecah sehingga mengakibatkan perdarahan dalam mata. Untuk mencegah komplikasi diabetes mellitus pada mata, penderita disarankan untuk melakukan pemeriksaan mata secara teratur. Hal ini dilakukan guna mendeteksi terjadinya retinopati diabetik lebih awal. 3. Penyakit kardiovaskular. Tingginya kadar gula darah berpotensi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah.
di mana, jika pembuluh darah rusak, maka sirkulasi darah di seluruh tubuh, termasuk jantung akan terganggu. Pada kondisi tersebut, beberapa penyakit yang mungkin akan muncul adalah penyakit jantung, seperti aterosklerosis, pengerasan pada pembuluh darah arteri yang dapat menyebabkan aliran darah terganggu, serangan jantung, hingga stroke. Untuk mencegahnya, kadar gula darah harus selalu terkontrol. 4. Masalah kulit dan kaki. Komplikasi yang paling umum pada penderita diabetes mellitus adalah masalah pada kulit dan kaki, biasanya berupa luka yang tak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan saraf, sehingga aliran darah pada kaki terbatas. Penyebab komplikasi diabetes mellitus ini juga didukung dengan tingginya gula darah yang memudahkan jamur dan bakteri berkembang biak. Terlebih lagi, saat mengalami diabetes, kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka secara mandiri turut menurun karena adanya penurunan sistem imun tubuh. Cara mencegah komplikasi diabetes mellitus pada kulit adalah dengan menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan luka, misalnya dengan selalu memakai alas kaki yang lembut, empuk, dan tidak ketat atau kekecilan ketika keluar rumah. Dan juga, saat Anda terluka, segera beri antibiotik sesuai anjuran dokter dan lakukan perawatan luka secara benar. 5. Kerusakan saraf. Kerusakan saraf akibat diabetes, atau disebut juga dengan neuropati diabetik, kebanyakan menyerang bagian kaki dan tangan. Penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 10 hingga 20% penderita diabetes mengalami nyeri yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan saraf. Gejala awal yang dirasakan ketika mengalami komplikasi ini diantaranya tangan atau kaki terasa kebas, kesemutan, nyeri, timbul sensasi terbakar hingga mati rasa. Selain itu, kerusakan saraf juga dapat terjadi di organ lain, seperti organ pencernaan, saluran kemih, pembuluh darah dan jantung. Demikian penjelasan mengenai beberapa komplikasi diabetes mellitus yang dapat terjadi apabila kadar gula darah tidak terkontrol. Terima kasih telah menonton video ini, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya.